Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kali ini kita kembali bertemu di perbincangan ketiga mengenai etika publik. Kali ini kita akan mengulas mengenai keterkaitan antara etika publik dengan pelayanan publik. Nah, saudara, sesungguhnya etika publik dan pelayanan publik merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang berbicara tentang pelayanan publik, maka di dalamnya harus termuat mengenai etika publik. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang berbicara tentang etika publik, maka di dalamnya harus memuat mengenai pelayanan publik. Karena etika publik dan pelayanan publik merupakan satu kesatuan yang berada di dalam diri para penyelenggara pelayanan publik. Nah, saudara, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, maka pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik di dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat atau penduduk untuk memenuhi hak-hak mereka atau hak-hak publik, baik berupa barang atau jasa publik atau pelayanan administratif. Nah, saudara, berdasarkan rumusan ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat merupakan suatu kewajiban hukum bagi penyelenggara pelayanan publik. Nah, selain itu juga merupakan suatu kewajiban moral bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas, yang bermutu tinggi dalam memenuhi hak-hak publik, baik berupa barang, jasa, dan pelayanan administratif. Pelayanan barang yang dimaksud adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang publik, misalnya listrik, telekomunikasi, air minum, air bersih, perumahan, transportasi, dan lain sebagainya. Dengan kebutuhan pelayanan jasa, misalnya jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, dan jasa-jasa yang lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 tersebut. Sedangkan pelayanan administratif, misalnya pelayanan kartu tanda penduduk, administrasi perizinan, surat izin mengemudi, dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka memenuhi hak-hak barang, jasa, dan pelayanan administratif tersebut, maka seluruh penyelenggaraan, rangkaian penyelenggaraan harus berdasarkan norma etik dan norma hukum yang berlaku agar pelayanan tersebut menjadi pelayanan yang berkualitas. Nah, saudara,
sehubungan dengan tersebut, maka kewajiban hukum dan kewajiban moral ini merupakan beban yang harus dipikul oleh setiap penyelenggara pelayanan publik untuk tidak melakukan kesalahan atau kelalaian atau perbuatan melawan hukum lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak merugikan kepentingan publik. Setiap kesalahan, kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yang menimbulkan kerugian terhadap publik ataupun terhadap negara, maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Baik hukum administrasi, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang berlaku. Nah, saudara, agar pelayanan itu menjadi berkualitas, agar pelayanan tersebut memiliki mutu yang tinggi, dan agar pelayanan itu sesuai dengan standar-standar yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, ya, khususnya dalam hal ini standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik harus bergerak, bertindak, berperilaku sesuai dengan kode etik profesi. Kode etik profesi seperti yang telah disebutkan di video bagian pertama disebutkan sebagai The Guardian, penjaga agar seseorang di dalam melakukan kebijakan publik, melaksanakan pelayanan publik itu dapat berada di dalam koridor yang benar. Setelah itu, selain berdasarkan kode etik, tentu berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, maka ada keterkaitan yang erat antara etika dan pelayanan publik, baik dari segi mutu penyelenggaraan pelayanan publik maupun dari segi integritas penyelenggara pelayanan publik maupun dari segi akibat dari perbuatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan publik, dan yang terakhir dalam hal upaya untuk memproteksi diri terkait dengan gugatan, tuntutan hukum yang mungkin saja dapat terjadi. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap penyelenggara pelayanan publik untuk memperhatikan aspek etika, moral, dan hukum di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salam Aki kepada Salama.